Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahdi Aditya. Saya dari program studi Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya akan menerangkan tentang ilmu politik untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi politik itu terdiri dari kata polis yang berarti kota yang berstatus sebagai negara. Aristoteles berpendapat bahwasanya politik adalah usaha untuk menciptakan masyarakat politik agar lebih baik. Lebih gampangannya berarti politik itu menurut Aristoteles itu masuk ke dalam zona politikan yang terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada unsur polites, yaitu warga negara. Yang kedua adalah politea, yaitu pemerintahan, hal-hal yang berhubungan dengan negara. Yang ketiga yaitu politika, yaitu pemerintahan negara. Yang keempat adalah politikus, yaitu kewarganegaraan. Jadi ilmu politik itu mempunyai negara sebagai objek utamanya, karena negara itu masuk ke dalam zona integral dari ilmu politik. Negara merupakan pokok dasar dari ilmu politik. Setelah itu kita akan membahas mengenai negara. Negara itu apa? Negara yaitu zona kawasan, zona wilayah yang mana dalam suatu wilayah tersebut itu dipimpin oleh beberapa pejabat, yang mana tugas pejabat tersebut yaitu memberikan instruksi kepada masyarakat untuk menaati peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama yang mana pejabat tersebut dapat menggunakan kekuasaan yang telah dilegalkan dalam memerintahkan masyarakat. Sifat-sifat dari negara itu ada 3. Yang pertama itu adalah memaksa. Agar terciptanya sebuah keamanan, sebuah pengendalian sosial, menghindarkan dari anarkisme masyarakat, dan juga masyarakat agar mau untuk melakukan peraturan-peraturan yang dibuat, maka negara berhak melakukan kekerasan fisik secara legal kepada masyarakat apabila dirasa sangat tidak kondusif kondisi sosialnya. Yang kedua yaitu negara memiliki sifat monopoli. Berarti negara berhak menolak, membungkam, menghancurkan organisasi atau aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ideologi negara atau yang tidak memiliki tujuan bagi masyarakat, yang mengakibatkan yang bertentangan dengan masyarakat. Yang ketiga, negara memiliki sifat mencakup segala aspek. Negara, peraturan-peraturan yang ada dalam negara itu harus bisa mencakup kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan apabila ada satu orang saja yang dirasa melakukan aktivitas di luar kenegaraan, di luar peraturan negara, maka dapat menghambat sebuah negara dalam melakukan cita-citanya. Setelah itu kita akan memasuki kepada ciri-ciri negara. Yang pertama, wilayah. Setiap negara pasti memiliki wilayah. Wilayah itu berarti zona yang mencakup darat, wilayah darat, zona yang mencakup wilayah darat, udara maupun air. Yang mana zona tersebut sudah disepakati oleh negaranya untuk menjadi bagian dari wilayahnya. Yang kedua adanya penduduk. Setiap negara pasti memiliki penduduk, dan penduduk yang berada di dalam cangkupan wilayah negara maka wajib untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh negara. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah itu
bisa disebut sebagai organisasi atau sekumpulan orang yang mana bertugas untuk memerintahkan masyarakat agar bisa melakukan peraturan yang telah disepakati bersama. Jadi lebih gampangnya pemerintah itu bertindak untuk negara, mengabdi kepada negara sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Yang kelima, yang keempat, yang terakhir adalah kedaulatan. Kedaulatan tertinggi. Kedaulatan merupakan titik tertinggi bagi sebuah negara dalam merumuskan suatu kebijakan atau peraturan, yang mana peraturan tersebut nanti akan dilakukan oleh masyarakat yang ada dalam suatu wilayah negara tersebut. Jadi negara berhak untuk memerintahkan, menuntut masyarakatnya agar memenuhi atau melakukan peraturan yang sudah disepakati bersama. Jadi lebih gampangannya, ilmu politik tidak akan ada apabila tidak adanya sebuah negara. Jadi ilmu politik sangat berhubungan dengan negara dalam konteks ini.